Jumpa lagi dengan channel Japral Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like dan share ya guys. Gadis yang ternodai. Sinopsis, setelah mendapat tindakan pelecehan dari keempat cucu orang terkaya dan terpandang di daerahnya. Akankah Cahaya mampu melanjutkan hidupnya yang penuh kerumitan itu dan mungkinkah dia berhasil mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi atau membiarkan para pelaku pelecehan berkeliaran di luaran sana? Tentunya akan ada banyak teka-teki dan kisah mengharukan di dalam cerita ini. Bab 1, Jangan Nodai Aku, Cahaya, namaku Cahaya, anak tunggal bukan ganda. Orang tuaku memberi nama Cahaya karena mereka bilang aku akan bersinar, memiliki masa depan yang cerah dan menjadi kebanggaan orang tua. Mendapati julukan seperti itu aku sangat bahagia karena artinya aku dipercaya oleh kedua orang tuaku kelak akan menjadi nahkoda yang membawa mereka dalam kebahagiaan. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa menjadi yang mereka harapkan. Dimulai hari ini karena aku baru saja mendapat kabar bahwa aku diterima di salah satu universitas ternama dengan beasiswa full sampai aku lulus. Aku sangat gembira sebab di keluargaku Rata hanya lulusan sekolah menengah pertama saja dan bahkan ibuku sendiri hanya lulusan sekolah dasar. Lalu kini aku akan memecahkan rekor pertama yang berpendidikan sampai kuliah di keluargaku. Wah, rasanya aku tidak sabar ingin memberitahu kabar ini pada ibu dan ayahku. Ayah, pesanan kue yang akan dikirim besok pagi untuk acara tunangan udah kamu siapin? Tanya Tia. Dia rekan kerjaku di toko kue. Udah, dong. Banyak banget pesanannya. Tanganku sampai keriting tadi bikin adonan kue seabrek-abrek sama Bu Mumu. Aku melihat tanganku yang sedikit memerah karena hari ini benar-benar tak lepas dari mengolah adonan kue. Besok tanganmu di-smoothing aja, ayah. Biar gak keriting lagi, balas Tia, aku tertawa kecil. Gak sekalian aja diceriambat? Celetuku. Ide bagus. Tia terkekeh. Ngomong-ngomong, gak kerasa ya kamu udah 3 bulan kerja di sini. Tia menarik kursi, ia duduk di sebelahku. Iya, aku seneng banget bisa kenal kamu dan yang lainnya. Tapi, aku gak akan lama kerja di sini. Terangku dan Tia terlihat bingung. Kenapa? Ayah? Tanyanya, aku kerja di sini hanya untuk sementara aja sambil nunggu masuk kuliah. Ya, hitung-hitung sekalian bantu perekonomian keluarga selama aku belum mulai kuliah. Penjelasanku membuat Tia terlihat sedih. Yah, nanti kita gak bisa ngobrol-ngobrol kayak begini lagi, dong? Tia mengerucutkan bibirnya. Tenang aja, kalau ada waktu nanti kita ketemu untuk main. Balasku dan Tia mengangguk setuju. Sejujurnya aku juga sedih nanti harus berhenti bekerja. Tapi di sisi lain pasti jika sudah mulai masuk kuliah aku akan sangat sibuk sehingga tak ada kesempatan untuk bekerja dari pagi hingga malam. Mendengar aku diterima di salah satu universitas ternama, pemilik toko kue yaitu Ibu Mumu sangat senang. Nanti saat toko kue tutup jangan pada pulangnya. Kita makan-makan dulu untuk merayakan Cahaya yang baru saja mendapat pengumuman kalau dia diterima di universitas ternama di daerah kita. Bu Mumu memberitahu kepada semua karyawan. Yay! Makan gratis. Seru para karyawan bersorak-sorai. Aku sangat senang mendengarnya. Sungguh Bu Mumu baik sekali. Beliau membeli beberapa box pizza, minuman Pepsi dan juga cemilan lainnya untuk merayakan keberhasilanku. Selamat ya, Ayah. Kami semua ikut senang mendengar kamu akan segera menjadi mahasiswi di universitas ternama di daerah kita. Rama mengulurkan tangannya untuk bersalaman denganku. Dia anaknya Bu Mumu yang bekerja sebagai wartawan. Terima kasih, Kak Rama. Aku menjabat tangan Rama dengan senyuman terbaikku. Semua karyawan toko lainnya juga ikut memberi selamat kepadaku. Ah, rasanya ini hari terbaik dalam hidupku. Biasanya aku pulang jam 9 malam menyesuaikan tutupnya toko. Tapi karena ada acara makan-makan, aku akan pulang terlambat dan sudah izin juga pada ibuku. Setelah menghabiskan waktu bersama, aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku pun memutuskan untuk pulang. Ibu Mumu, terima kasih banyak telah mengadakan perayaan ini untukku, ucapku pada Bu Mumu. Beliau sangat ramah dan perhatian. Padahal aku baru bekerja di tokonya hanya dalam hitungan beberapa bulan saja dari semenjak aku lulus SMA. Sama-sama, Ayah. Bu Mumu mengusap kepalaku lembut dan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu kepada anaknya. Kamu pulang diantar Rama aja ya. Ini sudah malam. Tidak baik anak gadis jalan sendirian. Saran Bu Mumu, gak usah, Bu.
Kasian Kak Rama pasti capek baru pulang kerja. Aku gak apa-apa jalan sendiri. Tolakku sebab aku tak enak jika begitu merepotkan Bu Mumu dan juga anaknya. Biarpun capek, tapi pasti Rama tetap mau antar kamu. Kok? Bu Mumu tersenyum penuh arti. Aku yakin jika Bu Mumu menyuruh Rama untuk tetap mengantarku pasti lelaki itu tidak akan menolak, apalagi menurut beberapa pekerja di toko kue katanya Rama menyukaiku. Tidak usah, Bu. Aku pulang sendiri aja. Aku berpamitan dengan Bu Mumu. Tadinya aku ingin berpamitan juga dengan Rama, tapi aku lihat dia lagi teleponan, jadi aku tidak mau mengganggunya dan memilih langsung pergi saja. Malam ini hawa dingin terasa begitu menusuk kulit karena tadi hujan sempat mampir menurunkan bulir-bulir air ke bumi. Selama berjalan, terkadang aku sengaja melompat di atas lubang kecil yang terdapat genangan air sehingga bagian bawah jadi basah terkena cipratan air tersebut. Bau menyengat tanah basah bekas diguyur hujan menemani langkahku berjalan menelusuri trotoar sepi yang diterangi lampu jalanan. Jarak dari toko kue ke daerah rumahku tidak terlalu jauh, jadi aku sudah terbiasa jalan kaki. Aku menyeberangi jalan besar menuju gang yang tidak terlalu kecil. Jalanan itu dihimpit antara dua gedung pertokoan. Aku melangkah dengan senyuman di bibir yang sejak tadi terus mengembang karena sudah tak sabar ingin memberitahu kabar baik ini kepada orang tuaku. Tapi seketika senyumku memudar saat melihat 3 orang lelaki sedang buang air kecil pada dinding gedung. Ya ampun, mereka bertiga jorok sekali, gumamku pelan. Aku terpaksa berhenti melangkah dan membuang pandangan ke arah lain. Sambil menunggu mereka selesai melakukan aktivitasnya itu. Namun, setelah aku pikir-pikir lagi, mungkin saja mereka begitu karena sudah tidak mampu menahan untuk buang air. Aku cukup merasa takut, ingin rasanya aku berputar arah tetapi hanya jalanan ini yang paling dekat untuk mencapai rumahku. Ketika aku melirik ke arah mereka, nampaknya ketiga lelaki itu sudah selesai buang air kecil dan begitu aku tegaskan lagi untuk melihat wajah para lelaki itu, ternyata mereka adalah cucu dari Baron Kendrick, seorang pengusaha dan juga tuan tanah terkenal di daerahku. Ya, meskipun aku tidak mengenal dan tak tahu nama mereka. Mungkin lebih tepatnya saat ini aku hanya tahu wajah saja karena mereka bertiga terkadang suka ikut Pak Baron berkeliling di daerahku. Baiklah, aku jadi tidak perlu merasa cemas karena aku yakin mereka tak akan macam-macam padaku. Apalagi setelah mengingat mereka berasal dari keluarga terpandang. Aku kembali melanjutkan langkahku dan mencoba mengabaikan mereka yang kini memandangku. Awalnya semua baik-baik saja, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menarik tanganku dengan sangat kasar sehingga memaksa langkahku untuk berhenti. "Awas sakit!" Ringisku, tapi lelaki itu tidak peduli dan semakin mencengkeram pergelangan tanganku. "Mau kemana, Nona cantik?" Saat lelaki itu bertanya, tercium menyengat bau alkohol dari mulutnya. Aku baru tersadar kalau mereka sedang dalam keadaan mabuk dan itu diperkuat dengan botol bir yang berada di tangan kiri lelaki itu. "Aku mau pulang, tolong lepaskan tanganku." Seruku mulai ketakutan, bahkan kini jantungku berdebar kencang seperti ingin lepas dari cangkangnya. Lelaki itu membuat botol bir yang sudah tak ada isinya itu ke aspal. Perang, bunyi pecahan kaca dari botol bir itu memecah kehingan malam dan membuatku semakin ketakutan. Kumohon, "Lepaskan aku," pintaku dengan suara gemetar. Lelaki itu tersenyum menyeringai menatapku. Lihatlah, wajah ketakutannya sangat menggoda. Dia bicara pada kedua lelaki yang berdiri di belakangnya. Ya, dia begitu menggairahkan. Ibarat makanan, gadis itu adalah hidangan lezat yang siap disantap, ungkap salah satu di antara mereka. "Jaga ucapan kalian." Mataku melotot tajam untuk memberikan ancaman, tapi mereka terlihat tak takut. "Kamu tambah cantik kalau menatap kami tajam seperti itu," ucapnya. Mereka bertiga kini mendekati dan mengepungku. "Jangan kurang ajar ya kalian. Lepaskan aku." Sebisa mungkin aku menarik tanganku agar terlepas dari cengkeramannya, tapi tenaga lelaki itu masih tetap lebih kuat dariku. Meskipun saat ini dia dalam keadaan mabuk. Aku tidak peduli. Lelaki itu mendorongku sangat kencang hingga punggungku membentur dinding gedung. Aku merasakan tangan mereka mulai menyentuh tubuhku secara bebas, bahkan ada yang mencoba meraba ingin masuk ke dalam bajuku tetapi berusaha aku tepis.
Namun lelaki itu marah sehingga kedua tanganku diangkat ke atas agar mereka bebas melecehkanku. Kamu punya porsi tubuh yang pas. Tidak kurus, tapi tidak gemuk juga. Pasti tubuhmu sangat menghangatkan. Ucapan menjijikan itu terdengar dengan penuh nafsu dari mulut lelaki sialan itu. Aku mulai terisak dalam ketakutan luar biasa. Kalian sangat menjijikan. Lepaskan aku, biadab. Aku masih terus berusaha untuk terbebas, tapi sangat kesulitan. Pipiku semakin basah dibanjiri air mata. Aku amati saat ini jalanan benar-benar sangat sepi, tidak terlihat siapapun selain mereka bertiga. Pandanganku menoleh ke arah ujung gang yang ternyata ada mobil terparkir di sana. Aku melihat ada seorang pria memakai jaket kulit berwarna hitam keluar dari mobil itu, lalu berjalan mendekat ke arahku. Tolong! Tolong! Jeritku ke arah pria yang sudah hampir sampai di dekatku. Aku berharap orang yang baru saja datang itu akan menolong dan menyelamatkan hidupku dari para lelaki kurang ajar yang awalnya aku anggap tidak akan berbuat macam-macam kepadaku. Hai, apa yang kalian lakukan? Teriak pria berpakaian jaket kulit itu ketika sudah berada di dekatku. Mereka bertiga sontak menghentikan aktivitasnya karena terkejut atas teriakan pria yang baru saja datang itu. Secara spontan lelaki yang sejak tadi mencengkeramku segera melepaskan tanganku dan saat itu juga aku langsung berlari untuk berlindung di belakang pria yang baru saja datang. Kenapa lo harus ganggu kita, sih? Celetuk salah satu di antara mereka kepada pria yang kini menjadi tempatku berlindung. Kumohon, tolong aku. Mereka ingin melecehkanku. Ucapku mengadu dengan suara gemetar di belakang pria yang saat ini aku anggap sebagai penyelamat hidupku. Apa kalian sudah tidak waras ingin berbuat seperti itu di tempat umum? Hah? Omelnya? Tapi aku jadi merasa janggal dengan ucapan pria penyelamat itu. Apa maksud kamu, Diki? Tanya pria yang tadi pertama kali menghadangku. Ya ampun, apakah mereka saling mengenal? Aku jadi bingung dan semakin takut. Tadi katanya kamu tidak ingin buang air kecil. Terus sekarang kamu ngapain ikut turun dari mobil? Sahut yang lainnya semakin memperkuat keyakinanku bahwa mereka saling kenal. Aku mendengar suara teriakan, jadi aku turun dan datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Jawab pria yang baru saja datang itu ternyata bernama Diki. Seharusnya kalian cari tempat yang lebih aman kalau ingin melakukan sesuatu dengan gadis ini. Lanjut Diki. Pria yang aku anggap sebagai penyelamat ternyata dia adalah bagian dari mereka. Sial, di saat aku sedang dalam keadaan terkejut mengetahui fakta bahwa mereka saling kenal, tiba-tiba saja Diki membalikkan badannya untuk menangkapku. Tapi dengan cepat aku berlari ke arah jalanan yang memang cukup jauh karena saat ini aku berada di tengah-tengah gang. Aku lihat mereka langsung mengejarku. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata ada Diki yang sudah hampir dekat denganku. Sehingga membuat diriku semakin ketakutan. Tolong! Tolong! Suara teriakanku menggema di antara himpitan gedung dan memecah keheningan malam, tapi sayangnya tidak ada yang mendengar atau bahkan datang untuk menolongku. Kamu tidak bisa lari. Seru Diki, ia berhasil menggapai tanganku. Lalu dengan sekuat tenaga dia menggendong tubuhku seperti karung beras. Aku memukul-mukul punggungnya, menjambar rambutnya dan tak segan untuk mencakar leher belakang Diki, hingga akhirnya dia menurunkanku karena merasakan perih akibat cakaranku. Perempuan kurang ajar. Cacinya kepadaku. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin berlari lagi, tapi naasnya ketiga pria lainnya menghadangku. Plak, sebuah tamparan mendarat kencang di pipiku berasal dari pria yang pertama kali mencengkeram tanganku. Bahkan pria itu tak segan mendorongku dengan sekuat tenaga hingga aku jatuh tersungkur ke aspal. Gavin! Jangan sampai buat dia terluka parah, celetuk pria lainnya. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.